Pemirsa, Dewan Pers dan Kejaksaan Agung membuka suara soal penetapan Direktur JEK TV sebagai tersangka perintangan penyidikan kasus korupsi. Dalam keterangannya di kantor Kejaksaan Agung pada Selasa siang, Dewan Pers menyebut menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung. Dewan Pers juga mengatakan pihaknya tidak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana yang menyeret Direktur Pemberitaan JEK TV berinisial TB. Meski demikian, Dewan Pers menegaskan bahwa urusan konten pemberitaan merupakan ranah Dewan Pers yang nantinya akan melakukan penilaian. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyebut penetapan tersangka Direktur Pemberitaan JEK TV tidak terkait dengan konten pemberitaan, melainkan TB sebagai seorang individu. Kue enak banget ini, naik Innova nih. Terkait penanganan perkara, kalau memang ya ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti prosesnya. Dewan Pers tentu tidak ingin menjadi lembaga yang cawe-cawe terhadap proses hukum. Tetapi terkait dengan pemberitaan, untuk menilai apakah sebuah karya pemberitaan itu masuk kategori karya jurnalistik atau bukan, ini adalah kewenangan etik dan yang melakukan penilaian adalah Dewan Pers, sebagaimana yang ditunjuk di dalam Undang-Undang 40 tahun 99. Dan untuk ini, maka saya selaku Ketua Dewan Pers dan juga Pak Jaksa Agung disaksikan langsung oleh Pak Kapuspen dan anggota Dewan Pers sepakat untuk saling menghormati proses yang sedang dijalankan dan masing-masing menjalankan tugasnya sebagaimana mandat yang diberikan oleh undang-undang kepada kami. Yang pertama, bahwa perbuatan yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan itu adalah perbuatan personal yang tidak terkait dengan media. Itu tegas. Dan yang kedua, bahwa yang dipersoalkan oleh Kejaksaan bukan soal pemberitaan, karena kita tidak anti kritik. Bahkan rekan-rekan media tahu bagaimana sejak saya menjadi Kapuspenkum di sini. Tetapi yang dipersoalkan adalah tindak pidana permupakatan jahatnya antar pihak-pihak ini, sehingga melakukan perintangan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ada rekayasa di situ. Dan setelah mendapat penjelasan-penjelasan itu, tentu terkait dengan penegakan hukum, Dewan Pers sangat menghormati itu. Dan kami juga menyampaikan kepada Dewan Pers bahwa terkait dengan proses etik dan penilaian terhadap karya jurnalistik, kami menghormati Dewan Pers akan melakukan itu. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menangkap dan menahan Direktur Pemberitaan sebuah stasiun televisi swasta terkait kasus impor gula dan tata niaga timah. Tersangka berinisial TB diduga membuat konten-konten bermuatan negatif yang menyudutkan Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara. Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka baru terkait kasus impor gula dan tata niaga timah. Ketiga tersangka adalah 2 orang advokat, Marcella Santoso dan Junaidi Saibi, serta Tian Bahtiar yang menjabat sebagai Direktur Pemberitaan JEK TV. Tian Bahtiar diduga menerima uang secara pribadi dari kedua tersangka sebesar Rp487 juta untuk membuat dan menyebarkan berita yang menyudutkan Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara. Kue enak banget ini, naik Innova nih. Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan alat bukti yang cukup untuk
menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama, tersangka MS. Yang bersangkutan selaku advokat dengan surat penetapan tersangka nomor 21 tanggal 21 April 2025. Yang kedua, tersangka JS. Yang bersangkutan sebagai dosen dan advokat berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 29 tanggal 21 April 2025. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menyita barang bukti dari pengacara Arianto, salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi ekspor minyak goreng. Barang bukti yang disita diantaranya adalah 2 kapal pesiar. Selain 2 kapal pesiar, Kejagung juga menyita 3 unit mobil mewah dari tersangka Arianto. 3 mobil sitaan ini di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, sementara 2 kapal pesiar disimpan di lokasi terpisah. Sebelumnya, Kejagung juga sudah menyita barang bukti lain berupa mobil mewah, motor, dan sepeda dengan harga fantastis. Selain Arianto, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka lain, di mana 4 diantaranya merupakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan Bupati Indramayu Luki Hakim akan diberikan sanksi mulai pekan depan dengan mengikuti kegiatan di Kemendagri minimal 1 hari dalam seminggu. Sanksi ini buntut liburan Luki Hakim ke Jepang tanpa izin. Sebelumnya, Luki Hakim menjalani pemeriksaan di Inspektorat Kemendagri Jakarta dan dicecar 43 pertanyaan terkait liburannya ke Jepang. Dalam pemeriksaan, Luki mengklarifikasi bahwa dirinya liburan tanpa menggunakan fasilitas negara. Meski demikian, Luki juga menjelaskan dirinya tidak berniat bolos kerja dan telah meminta maaf kepada Menteri dan Wakil Menteri Dalam Negeri serta Gubernur Jawa Barat. Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk pendalaman mengenai tata kelola politik pemerintahan dalam waktu 3 bulan dan paling tidak 1 hari dalam seminggu. Bupati Indramayu diwajibkan untuk hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pak Bupati Indramayu diminta untuk... Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Buntut dugaan pelanggaran HAM oleh Oriental Circus Indonesia, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan mantan pemain sirkus dan pihak Oriental Circus Indonesia pada Senin siang. Audiensi untuk menggali dugaan eksploitasi manusia dan hewan serta pelanggaran hak asasi manusia. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Polda Jawa Barat, kuasa hukum mantan pemain sirkus, serta pengelola Oriental Circus Indonesia. Sejumlah mantan pemain sirkus hadir dan menyampaikan kesaksian mereka dalam rapat dengar pendapat yang terbuka untuk umum. Selain mendengar keterangan korban, DPR juga menggali klarifikasi dari pihak pengelola Oriental Circus Indonesia. Komisi 3 DPR RI juga mendalami sejauh mana keterlibatan lembaga lain termasuk tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM pada 1997. Bahwa yang namanya sirkus memang penuh resiko. Saya sendiri juga sakit juga, Pak, pinggang. Saya tapi tidak main terapis, Pak. Saya mainnya adalah main akrobat, Pak. Nah, itu tentu ada kedisiplinan untuk standarnya, kedisiplinisasi untuk kepada semua segala-galanya. Namun kami memiliki bukti waktu jatuh langsung pakai pesawat Garuda, yaitu tiketnya ada,
nanti bisa dilakukan juga di bawah tanggal itu juga masuk ke rumah sakit Sumber Waras, dioperasi dengan dokter yang ini ada juga buktinya. Sirkus itu kan pelatihan yang sama persis dengan kayak seolah-olah ditarget gitu. Oh, lu harus begini gitu. Nah, itu dianggap menjadi hal seolah-olah pelanggaran HAM. Tapi kan kalau ngomong sirkus, ya itulah sirkus, pelatihannya memang demikian. Nah, makanya tadi kenapa saya ngotot untuk para pihak, baik pengelola dan para pemain mantan sirkus itu duduk sama-sama untuk mencari titik tengah apa yang diharapkan oleh si para pemain sirkus dan si pengelola. Dan akhirnya saya minta kasih waktu ke mereka 7 hari. Kalau 7 hari nggak diselesain, maka silakan melalui proses penegakan hukum yang nanti akan kita awasi. Begitu.